Baik, saya Mirza. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, di mana pertanyaannya yaitu sebagai berikut. Eh, dari keadaan sekarang ini, di mana masyarakat membutuhkan masker, namun barang tersebut sulit untuk dicari, sehingga banyak penjual saling bersaing untuk menaikkan harga masker agar memperoleh laba yang besar, sehingga sangat membebani masyarakat. Padahal hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran etika pemasaran dalam konteks harga. Poin pertama, menurut kalian bagaimana cara menertibkan kejadian seperti ini agar tidak terulang kembali? Jadi dari pertanyaan ini terdapat kasus penimbunan masker yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dari masker dan harga masker yang juga semakin mahal. Hal ini jelas melanggar etika dalam pemasaran dalam konteks harga yang mana menjual suatu barang itu tidak sewajarnya. Dari peristiwa ini terkait dengan adanya undang-undang menyangkut larangan kegiatan tersebut dan sanksi hukum bagi para penimbun, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yaitu yang berbunyi, pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 ayat 1 itu akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 50 miliar rupiah. Nah, dari sini menjelaskan bahwa tindakan itu tidak dibenarkan dan terdapat hukuman yang jelas terkait tindakan tersebut. Adapun cara yang harus dilakukan pemerintah yang dinyatakan pada Undang-Undang Pasal 26 Ayat 3 yang berbunyi, dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor. Nah, dari pasal ini maka pemerintah itu memiliki wewenang dalam menetapkan harga rasional atau yang disebut dengan kebijakan satu harga dalam penjualan masker. Dengan cara demikian, maka aparat yang berwajib ini melalui laporan masyarakat itu dapat menindaklanjuti kegiatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penimbunan masker tersebut. Kemudian dari ayat pasal tersebut juga menyatakan pemerintah itu berwenang dalam pengelolaan stok dan logistik. Semisal melakukan membatasi pembelian masker oleh masyarakat dengan cara menunjukkan kartu identitas dan pembeliannya itu pembedaan hari. Adapun contoh lain yaitu pemerintah melakukan pembuatan aplikasi khusus yang dibagikan kepada masyarakat itu untuk memeriksa apakah persediaan masker di apotek maupun toko obat yang berada di sekitar pemukiman warga, jadi semuanya bisa terorganisir. Kemudian di ayat tersebut, di pasal tersebut juga menjelaskan pemerintah berwenang dalam pengelolaan ekspor impor. Jadi semisal pemerintah memiliki wewenang dalam mewajibkan jumlah masker yang harus diekspor, misal ada kebijakan hanya 10%, jadi sisanya itu harus dipasok kepada gerai-gerai apotik maupun gerai-gerai swalayan yang ditunjuk pemerintah. Jadi pada intinya dari case ini pemerintah itu bisa menjalankan wewenang berdasarkan pasal 26 ayat 3, yaitu melakukan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor. Cukup untuk pertanyaan yang nomor pertama. Nama saya Amanda Septianggrani, NRP 55. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 dan juga kelompok 2. Saya akan
menjawab tentang pertanyaan dari kelompok 2. Nah, pertanyaannya yaitu, tolong sebutkan contoh pelanggaran etika pemasaran lainnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan kelompok 8, jadi kita dapat mengetahui bahwa pelanggaran etika pemasaran lainnya yaitu tentang pendistribusian barang atau jasa yang tidak semestinya, seperti barang yang sampai kepada konsumen mengalami kerusakan atau tidak lengkap. Nah, karena hal ini, konsumen tidak mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan juga kondisi yang telah dijanjikan. Maka dari itu, solusinya yaitu pelaku usaha atau distributor wajib memperhatikan etika pemasaran yang berlaku, seperti etika pemasaran dalam konteks distribusi sendiri, yang menjamin keutuhan dan juga keamanan atas barang atau jasa yang dikirimkan kepada konsumen, sehingga konsumen mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan juga kepuasan dalam mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, di mana pertanyaannya yaitu berbunyi, dalam norma dan etika pemasaran terdapat 4 konsep, yaitu konsep produksi, konsep harga, konsep promosi, dan konsep tempat. Nah, dari keempat konsep ini apakah bisa berjalan bersama? Lalu, mana yang lebih penting dari keempat konsep dalam etika pemasaran? Oke, baik, dari pertanyaan ini kita bisa menjelaskan bahwa sebuah etika pemasaran yang terdiri dari konsep produksi, harga, promosi, dan tempat itu alangkah lebih baiknya diindahkan oleh semua pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa dari keempat konsep ini itu sangat memungkinkan untuk dilakukan secara bersamaan, karena pada dasarnya isi dari etika pemasaran merupakan koridor atau tata aturan yang sebaiknya atau yang harusnya dijalankan agar kegiatan pemasaran ini berjalan sesuai dengan kaidahnya dan tidak terjadi penyimpangan yang bisa merugikan golongan-golongan tertentu. Dan pada dasarnya etika pemasaran juga tidak mengandung hal-hal yang negatif. Jadi etika pemasaran sangat baik dijalankan dalam kegiatan pemasaran. Adapun pertanyaan yang terkait mana yang lebih penting dari keempat konsep dalam etika pemasaran, maka kelompok kami tidak bisa menyebutkan mana yang lebih penting. Dikarenakan apa? Karena menurut kelompok kami dari semua elemen etika pemasaran itu saling mendukung satu sama lain. Jadi semua elemen sangat penting dilaksanakan, dan ketika salah satu elemen itu tidak terpenuhi maka akan terjadinya ketidakseimbangan. Misal contoh sebuah harga barang tertentu, misal barang X itu sangat berkualitas dan harganya pun tidak terlalu tinggi, jadi dari golongan menengah pun bisa untuk membelinya. Akan tetapi distribusi barang ini sangat langka dan sangat terhambat dari produsen ke konsumen, maka otomatis konsumen pun akan berpikir ulang kembali untuk membelinya. Nah, dari case ini juga menunjukkan bahwa semua elemen yang berada di etika pemasaran itu saling mempengaruhi satu sama lain. Baik, cukup untuk pertanyaan yang diutarakan oleh kelompok 3. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Krisna Ramadhani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dan kelompok 6. Di mana pertanyaan dari kelompok 4 adalah, apakah MLM itu melanggar etika produk? Jadi untuk MLM sendiri itu secara konsep digunakan oleh perusahaan untuk memotong layanan iklan, di mana layanan iklan di TV itu kan sangat mahal, atau di radio juga sangat mahal. Jadi memotong biaya iklan menjadi digunakan untuk merekrut seseorang sales sehingga bisa menjualkan produk secara langsung dan memasarkan produk secara langsung. Namun di MLM sendiri biasanya perusahaan itu kan memberikan uang
atau uang lebih ketika para sales ini merekrut anggota baru untuk dijadikan sales. Jadi dari sisi MLM-nya sendiri itu tergantung apakah di sini salesnya itu memasarkan produk secara baik atau tidak, atau di sini MLM sendiri ini lebih fokus kepada mencari sales-sales baru sehingga mendapatkan uang dari perusahaan akan jasanya untuk mencarikan sales-sales baru. Jadi ketika memang MLM di sini tidak fokus kepada penjualan produk, namun kepada perekrutan sales, itu menurut kami melanggar etika produk. Tapi untuk MLM-nya sendiri, ketika memang tidak ada kesalahan dalam menyampaikan kelebihan produk atau kesalahan dalam mempersuasi pelanggan, itu tidak melanggar etika produk. Kemudian yang kelompok 6 bertanya tentang SMS Blast. Untuk SMS Blast sendiri itu tergantung. Jadi sistem SMS Blast ini ketika provider itu mengiklankan sebuah SMS kepada para pelanggannya, jadi itu tergantung dari pelanggannya, dari sisi pelanggan. Apabila SMS Blast ini termasuk mengganggu pelanggan, itu sangat melanggar etika produk. Tapi di sini juga melanggar undang-undang Kominfo, di mana ketika memang nanti SMS Blast ini masih mengganggu pelanggan dan tetap dilakukan, itu provider akan mendapat sanksi hukum sesuai undang-undang. Tapi ketika memang pelanggan ini tidak bermasalah terhadap terhadap SMS Blast tersebut, maka tidak ada pelanggaran dari etika produk. Karena pelanggan juga mau diberikan iklan-iklan yang diberikan oleh ISP, sama halnya seperti TV atau radio, di mana pelanggan mau mendengarkan iklannya. Namun ketika pelanggan tidak menginginkan iklan tersebut hadir di nomor handphonenya, ISP tersebut harus memotong atau harus menghentikan SMS Blast tersebut kepada pelanggan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Mansuroh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama yaitu, apakah iklan di televisi di era digital seperti saat ini masih dinilai efektif apabila dibandingkan dengan iklan-iklan yang disebar pada media online? Jadi efektif tidaknya suatu iklan itu tergantung dari sasaran ataupun tujuan iklan itu mau dipasarkan kemana. Jadi kalau memang seperti di televisi, itu mungkin untuk menyasar golongan atau yang berusia mungkin lebih orang tua ya, mungkin untuk orang tua mungkin memang masih efektif untuk memberikan iklan-iklan di televisi. Jadi seperti itu. Jadi memang media sendiri itu memang mempengaruhi pada tujuan ataupun sasaran iklan itu ditujukan kepada konsumen seperti apa gitu. Pada intinya penggunaan media untuk suatu iklan itu didasarkan ataupun menyesuaikan dengan sasaran ataupun konsumen yang dituju. Jadi kalau televisi itu kebanyakan yang dituju adalah para orang tua seperti ibu-ibu maupun bapak-bapak yang memang masih sering melihat televisi daripada generasi muda, generasi milenial seperti itu. Kemudian yang kedua, sekarang ini kan banyak iklan lewat endorse baik melalui selebgram ataupun yang lainnya. Nah, etikanya menurut etika periklanan sendiri membuat tidak boleh adanya penipuan ataupun melebih-lebihkan. Kalau misalnya selebgram tersebut melebih-lebihkan produknya atau mungkin tidak memakai produknya terus mengajak mengikutnya untuk memakai produk tersebut, apakah termasuk melanggar etika juga? Pihak manakah yang salah dalam pelanggaran etika ini? Jadi yang pertama,
sesuai dengan etika yang sudah dijelaskan kemarin, yaitu memang untuk iklan sendiri etikanya itu memang tidak boleh dilebih-lebihkan. Tapi kalau memang iklan itu mampu ataupun produk tersebut mampu menjamin ataupun memverifikasi bahwa memang dia itu pantas untuk dilebih-lebihkan, contohnya memang paling murah itu ataupun nomor satu, nomor pertama Indonesia, dan itu memang bisa dibuktikan, maka melebih-lebihkan itu tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau memang melebih-lebihkan namun tidak ada dasar ataupun tidak ada bukti yang jelas pada melebih-lebihkan itu, maka melebih-lebihkan itu tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan seperti itu. Kemudian kalau selebgram tersebut mengajak pengguna memakai padahal dia tidak memakai, apakah itu masuk pelanggaran? Menurut saya tidak ya, karena memang selebgram sendiri ataupun insan ataupun seseorang yang memang dibayar untuk mengiklankan suatu produk, dia memang tidak terikat ataupun istilahnya dia itu tidak diharuskan memakai produk tersebut. Dia hanya dibayar untuk mengiklankan produk tersebut. Jadi bisnisnya di situ. Jadi memang tidak masalah dia mau mengiklankan, meminta pengikutnya untuk memakai produknya. Toh kan dia itu dibayar untuk mengiklankan, bukan untuk memakai produk tersebut. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak salah dan si penjual produk pun juga tidak salah gitu. Jadi tidak ada masalah sih di selebgram ataupun orang itu memakai saya mengiklankan seperti tapi tidak memakai. Seperti contoh yang kemarin itu ada Sule kan, Sule kan kita juga tidak tahu dia memakai provider apa, tapi kan kita tahunya di iklan dia memakai produk AS dan dia juga mengiklankan, dia mengatakan bagus pada produk atau AS, padahal kan kita juga tidak tahu dia itu memakai provider apa seperti itu. Jadi tidak ada masalah buat mengajak orang untuk memakai produk tersebut. Mungkin seperti itu ya jawaban dari untuk kelompok 7. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 8, pertanyaannya yaitu jika distributor menggunakan pihak ketiga dalam pendistribusian barang, kemudian barang yang sampai kepada konsumen tersebut mengalami kerusakan, apakah hal tersebut merupakan pelanggaran etika? Menurut kelompok kami, iya, itu termasuk pelanggaran etika. Karena etika pemasaran dalam konteks distribusi sendiri memiliki etika di mana barang dan jasa yang diterima konsumen dijamin keamanan dan keutuhannya. Terdapat juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terkait dengan hal tersebut, di mana konsumen memiliki hak atas mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang telah dijanjikan sebelumnya. Kemudian, konsumen juga memiliki hak atas didengar pendapat dan keluhannya. Konsumen juga memiliki hak atas komplain dan mendapatkan ganti rugi atas barang yang diterima tidak sesuai dengan semestinya. Nah, jika barang yang diterima konsumen mengalami kerusakan, maka hal tersebut merupakan kesalahan dari distributor atau pelaku usaha tersebut karena pengemasan yang tidak baik dan tidak semestinya, sehingga barang dapat rusak ketika di jalan. Nah, maka dari itu konsumen berhak memberikan komplain dan juga mendapatkan ganti rugi atas barang tersebut kepada pelaku usaha atau distributor tersebut.